Oke, kita kembali lagi ke dunia penuh aksi, sihir, dan karakter-karakter yang gacor bergaya anime. Genre RPG anime memang gak pernah sepi peminat. Dari battle, story, semuanya oke guys. Dan di list kali ini, kami membawa game-game yang paling terbaru, baru rilis, bahkan baru tersedia di Play Store Indonesia juga ada. Nah langsung aja dah, inilah 5 game RPG anime terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Blade Resonance. Akhirnya sebuah berita besar untuk penggemar game anime khususnya game Blade Soul sendiri. Ini game sedang melakukan tahap CBT-nya di server SEA alias di Indonesia juga kebagian. Kalian bisa lihat ini CBT. Game ini udah bisa kalian download dalam masa CBT-nya dari tanggal 16 Oktober kemarin sampai 23 Oktober nanti. Jadi cuma 1 minggu. Kalian bisa download via Play Store langsung ataupun via official website-nya juga ada. Dan nggak hanya itu, versi SEA ini udah support bahasa Indonesia juga dong. Satu lagi berita yang dimana ini game bakal bener-bener full release pada 21 November nanti guys. Mungkin bagi yang belum tahu, ini adalah sebuah game RPG anime yang diadaptasi dari serial anime Blades pastinya ya. Yang dimana kalian akan mengikuti petualangan Ichigo dan karakter lainnya dari serial anime tersebut. Nah ini adalah salah satu game Blades mobile yang cukup ditunggu-tunggu seriusan. Bagaimana tidak? Jarang-jarang kita disuguhkan dengan game anime genre hack slash action RPG. Jadi mau nggak mau, memang worth it buat ditunggu. Untuk gameplaynya aja, ini tentu saja gacor parah guys. Dari segi battlenya, efek skillnya mantep edan dah. Dan ini saset parah. Gak hanya itu boy, lebih kerennya lagi, ini game ada parry-nya dong. Dan dilengkapi dengan animasi ultimate yang wah keren banget. Buat di home-nya bisa dibilang kalian bisa jalan-jalan gini. BTW ini map-nya pisah-pisah gitu ya. Jadi nggak satu gitu. Ada batasannya lah ya. Dan ini nggak open world. Oke, ada beberapa fitur juga seperti bisa switch karakter dan beberapa lagi. Grafik pun oke. Seriusan ini gacor banget. Stella Sora. Akhirnya Stella Sora mendapatkan tanggal rilis yang pasti, yakni tanggal 19 Oktober, yakni bertepatan pada hari ini. Tapi sebab UTC 7, jadi bakal hadir di Play Store Indonesia pada 20 Oktober jam 9 pagi guys. Bagi yang belum tahu, Stella Sora adalah sebuah game live action fantasy RPG yang digadang-gadang menjadi Blue Archive Killer. Membawakan gameplay yang santai, bahkan dengan grafik yang juga santai, dengan vibe yang terasa game ringan aja gitu, walaupun ini 8 GB lebih. Memiliki kamera yang dari sudut pandang top down, yang memiliki gameplay dari atas. BTW ini handless nggak sih? Tapi menurut karakter apa yang dipakai? Oh ya, dalam game ini kalian bisa bawa 3 karakter dalam battle-nya. Ada karakter utama atau karakter main-nya, dan selebihnya ditemani dengan karakter support. Walau begitu, ini bukan sistem switch karakter. Kalian cuma mainin si karakter main doang. Karakter support hanya membantu skill doang. Nanti juga bakal nongol di map-nya ketika nge-skill. Dan untuk ultimate-nya, ini game juga gacor banget guys. Walau hanya ginian. Oh ya, ini adalah game roguelike yang dimana kalian bisa memilih semacam skill up di akhir sticknya nanti. Dan untuk battle-nya, kalian bisa ngalahin kroco-kroco, bahkan juga dilengkapi dengan boss battle-nya guys. Jadi lebih menantang lagi. Embers. Sebuah game yang baru banget rilis, tapi rilisnya di Bilibili, bukan di Play Store ataupun secara global itu enggak. Kalian akan berperan sebagai pemimpin pasukan Ember Angels, sekelompok entitas bercahaya yang bertugas melawan kekuatan Embers yang jahat, energi gelap yang telah merusak peradaban dan menelan dunia dalam kehancuran. Nah, untuk gameplaynya ini handless sumpah, tapi dengan sudut pandang dari atas gini, top down lah ya. Ya, mengingat kita dengan Stella Sora tadi, tapi dengan grafik yang lumayan redup, tapi dengan UI yang benar-benar bersih banget guys. Dodge counter itu ada untuk game ginian. Ada boss battle? Yes, ada juga. BTW kalian bisa bawa 3 karakter dalam satu partinya. Tapi sayangnya ketika dites, ini nggak switch karakter ya. Skill ultimate ada dan memiliki animasi yang juga lumayan simple. Plus dengan efek skill yang juga bagus. Seriusan ini bagus semua guys. Sayangnya ini sih di bagian kameranya aja. Kalau pakai kamera dari belakang sih, ini bakal makin gacor nggak sih? Apalagi ini handless ya kan? Tapi ya ini top down rada gimana gitu. Selain battle, kalian juga bisa jalan-jalan di open map gini buat looting juga BTW.
Code Seed. Nah, bisa jadi ini game relaunch atau diadaptasi dari game Code Seed A Song of Spark dari QF. Sebab yang versi QF udah nggak ada lagi guys. Alhasil, ini game hadir di X7 Game buat kalian yang penasaran gamenya gimana. Yap, ini adalah sebuah game RPG yang baru aja hadir di X7 Game yang dimana membawa gameplay yang unik. Yang mengingatkan aku dengan game Encore Panic ya sekilas. BTW ini game turn-based RPG yang dimana dengan grafik ini bagus terusan. Nah, gameplaynya tuh unik guys. Bukan skill kartu atau apalah gitu. Tapi ini bisa kalian geser skillnya kayak puzzle gitu guys. Jadi ada elemen puzzle untuk eksekusi si skillnya guys. Memiliki efek skill yang bagus ditambah juga dengan animasi ultimate yang juga simple. Membuat size dari game ini juga nggak terlalu membengkak. Ditambah lagi dengan adanya boss battle yang membuat battlenya semakin menantang. Untuk storynya sih tentang kalian menjadi pemimpin di dunia yang nyaris hancur. Memimpin pasukan Seedfire untuk bertahan dari ancaman zombie atau infeksi dan membangun kembali zona amannya guys. OPM God Punch. Nah, kalau pengen yang ukuran kecil, rilis di Play Store Indonesia, bahkan diadaptasi dari anime populer, OPM God Punch mungkin bisa jadi pilihan. Sebuah game RPG terbaru yang baru aja hadir di Play Store Indonesia, yang juga diadaptasi dari salah satu anime action terkenal, yakni One Punch Man. Yang dimana ini adalah sebuah game RPG anime santai dan ringan, yang dimana membawakan karakter yang chibi gini. Walau chibi, tapi punya animasi skill ultimate yang lumayan lah ya. Selain mode story sebagai fitur utama, dengan jalan cerita yang orisinal, ini game juga membawakan arena PvP untuk adu kekuatan dengan player lainnya. Karena ini game gacha, kalian bisa ngumpulin semua karakter dari serial animenya, build hingga OP dan adu di arena. Setiap karakter punya role uniknya tersendiri, pastinya ya kan. Kalian butuh strategi buat deploy karakter biar menang dalam pertempuran nanti guys. You sip wine, I drink straight. Don't waste time.